Sebenarnya kita juga sudah pernah. Pengennya sih ada tuh lagu cabul gak? Sebenarnya kita pernah sih ada lagu cinta. Lagu cinta juga ada. Tapi memang cara kita mengekspresikannya memang berbeda seperti band-band cinta unyu-unyu lainnya gitu. Kita memang punya cara, dan memang itu juga salah satu kelebihan dari C sebagai yang bikin lirik. Dia bisa membungkus satu cerita. Misalnya ceritanya sebenarnya cuman udahlah lo nggak jodoh sama gue, udah deh gitu, pergi aja gitu, kita udah sama-sama aja. Tapi dia bisa membungkus dalam kondisi yang wah ini spiritual banget ya gitu. Tapi sebenarnya intinya cuma kalau memang bukan waktunya dipersatukan, ya lo nggak bisa maksa, mau gimana pun caranya nggak bisa dilawan itu. Ya itu di melawan rotasi misalnya. Melawan rotasi. Tapi memang nama bandnya aja udah konspirasi gitu loh. Maksudnya memang di luar bermusik kami memang adalah teman-teman diskusi gitu loh. Kami kadang-kadang ngobrol gitu, kita ngomongin hal-hal yang kayak tadi tuh, ngomongin soal religius, ngomongin kadang-kadang juga ada porsi politik ya segala macam. Jadi memang itu yang menjadi salah satu concern kami dalam hal menyoroti akhirnya terjadilah pembuatan lirik-lirik seperti itu. Tapi bicara cinta juga memang sebenarnya ada untuk sementara ini aja kami sudah buat 3 lagu gitu. Ada judulnya juga Dominasi, itu tentang gender ya, Cek ya. Kami bicara tentang perempuan di situ, terus tapi tetap dengan nyampainya juga secara tajam gitu loh. Bicara cinta pun kami akan ngomong juga dengan itu tadi, dengan spiritual gitu. Jadi sebenarnya semua tema bisa kami sajikan di konspirasi, tapi menyampaikannya dengan spiritual ala konspirasi. Pasti akan seperti itu. Oke. Sangat. Wah. Jadi tahun era dimana grunge masuk, itu sebetulnya gue lagi gila-gilanya main musik hardcore begitu. Tahun 90 sampai 9, dari tahun 92 sampai tahun 95, 96 itu gue lagi gila-gilanya musik hardcore sebetulnya. Dan karena dengeran gue juga pada saat itu berkisar di band-band death metal juga, ada Entomb, ada thrash metalnya, ada Sepultura, ada Black Album juga waktu itu. Jadi waktu itu gue nggak terlalu terdistract tuh oleh kedatangan grunge sebetulnya gitu. Tapi sampai Soundgarden muncul. Karena apa? Yang perlu dicari menurut gue adalah apa jembatan yang bisa membuat gue mendengarkan grunge gitu. Pada saat itu gue memang gue tidak terlalu suka dengan punk rock. Makanya kalau bisa dibilang apakah gue fans berat Nirvana, gue tidak bisa dibilang sebagai fans berat Nirvana, karena gue cuman suka dengan Nevermind. Itu yang paling terkenal gitu ya. Dan itu salah satu jembatan akhirnya gue bilang, oh akhirnya gue bisa dengerin Nirvana yang lain gitu. Tapi kalau Soundgarden, dia punya elemen blues. Gue memang suka blues gitu. Ada elemen blues dan ada elemen Black Sabbath-nya di situ. Karena ada juga yang bilang, pengamat musik yang bilang bahwa Soundgarden itu gabungan antara Black Sabbath dengan Led Zeppelin. Dua itu digabung jadilah Soundgarden. Dan gue setuju gitu. Dan ada elemen distorsinya, ada elemen progresifnya juga, ada elemen odd times yang menantang untuk didengar gitu kan. Maksudnya patternnya itu tidak selalu 4/4, kalau istilah musisi tidak selalu 4/4, tidak selalu baku, kadang-kadang berubah. Dan itu semuanya otaknya Cornell gitu kan. Chris Cornell juga dia main drum, dia bisa main gitar blues juga. Jadi semua beat-beat yang ada di situ, semua rhythm yang ada di situ kebanyakan memang buatannya Cornell. Dan Matt Cameron saat itu, Hiro Yamamoto basis yang pertama, Ben Shepherd juga, Kim Thayil, mereka semuanya cuman mentranslate, jadinya seolah-olah menjadi translator dari isi kepalanya Cornell gitu. Walaupun bukan tidak mungkin Ben Shepherd juga, Hiro Yamamoto juga ngasih kontribusi, Kim Thayil juga kasih kontribusi. Tapi di sini kelihatan bahwa salah satu poros utamanya Soundgarden adalah Chris Cornell. Nah itu, dan gue merasa Soundgarden memang yang jadi menjembatani gue, akhirnya gue bisa dengerin Alice in Chains, gue bisa dengerin Stone Temple Pilots lebih detail lagi, gue bisa dengerin Mother Love Bone, gue bisa dengerin Temple of the Dog, atau The Melvins misalnya gitu ya. Banyak. Tapi terus terang yang paling kena saat itu Soundgarden buat gue
Dulu banyak ada Mantisa, ada band-band kayak begitu ya, yang grunge-nya cenderung agak-agak ada Kias gitu kan, yang cenderung agak-agak apa? Desert rock. Ada folknya, ada Pearl Jam akhirnya gitu kan. Tapi ya yang benar-benar kena ke gue memang cuma Soundgarden, sejujurnya gitu. Lagu favorit? Lagu favoritnya banyak, tapi gue bisa sebutin mungkin jangan lagu ya, album deh. Album boleh. Album favorit gue Bad Motor Finger. Kencang ya. Bad Motor Finger. Dan Louder Than Love sebetulnya. Tapi kalau disuruh pilih yang dari secara sound, dari secara attitude, Bad Motor Finger the best. Oke. Chris Cornell menurut gue dia adalah sosok vokalis yang jelimet, yang dia punya rumus yang jelimet gitu, tapi disajikan makanannya sangat enak gitu. Itu sulit banget. Menurut gue grunge yang avant-garde itu ada di Soundgarden. Dia seni yang sangat tinggi. Dia adonannya sangat rumit, susah gitu, tapi disajikan dengan sangat enak dimakan. Jadi sulit menjadi Chris Cornell, sulit menjadi Soundgarden. Menconteknya pun sulit gitu. Nah jadi Susah cari band cover Soundgarden dulu ya. jadi menurut gua ya avant-garde, apalagi yang harus gue lihat ya. Kalau lirik. Kalau lirik yang paling gue suka ya Jesus Christ Plus tuh asik. Dia menyerang orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan pribadinya, seperti yang mantra provokasi. Jadi itu Chris Cornell juga terinspirasi sama mantra provokasi waktu itu. Cuma di dimensi yang lain ya. Dimensi yang lain. Dia sebenarnya juga pengen bilang mantra provokasi, cuma dia udah keburu meninggal. Akhirnya kita yang bikin. Itu ya itulah Chris Cornell. Kalaupun dia bunuh diri, ketidakkulannya itu doang. Andaikan lagu favorit Fell on Black Days atau sama ya walaupun ini adalah sebuah single sejuta umat, tapi gue tetap suka banget Black Hole Sun. Super Unknown ya. Super Unknown. Oh, iya. Kalau albumnya Super Unknown. Super Unknown banget. Ya. Gue pertama kali dengar Soundgarden itu sekitar tahun 91. Di 91 waktu itu tiba-tiba temen gue gitu menjual album itu Bad Motor Finger gitu ke gue gitu, rilisan Amerika gitu. Dia jual ke gue gitu, waktu itu gue masih di Kalimantan gitu. Ini album apa? Dia sepertinya nggak suka gitu. Akhirnya gue beli dan gue dengerin. Pada zaman itu bener-bener gue lagi Motor Finger emang gelap banget ya. 90 apa kalau nggak salah, 90 apa 91. Lebih sih kalau Bad Motor Finger 91. Pokoknya pada saat itu gue lagi bener-bener glam rock banget gitu. Gue lagi dengerin GNR, gue lagi dengerin metal, lagi dengerin glam rock lah pokoknya. Tapi ketika gue dengerin Bad Motor Finger itu gue bilang ini musik apa ya? Tapi keren gitu loh. Glam rocknya ada, tapi ada unsur-unsur lainnya ada. Terus akhirnya ngeliat video klipnya juga tampilannya kok tidak seperti band glam rock gitu segala macam. Dan akhirnya itu Bad Motor Finger gue lahap satu album dan benar-benar membuat sebuah energi yang tersendiri buat gue. Sampai akhirnya berikutnya akhirnya gue jadi dengerin Nirvana, Pearl Jam segala macem. Dan akhirnya tapi tetap sih salah satu favorit gue itu Outside. Tapi kalau album ya Bad Motor Finger sama Soprano. Tapi Outside's best. Romi? Sejujurnya gue yang paling telat denger Soundgarden. Gue denger Soundgarden itu album Soprano tahun berapa ya? 94. Itu gue paling terakhir denger. Sebelumnya gue udah teracuni sama Nirvana sama STP. Nah, terus pas gue denger Super Unknown ada sesuatu yang ini apa nih? Ini ajaib lagi nih. Denger Spoonman sama Mailman itu gue langsung ini band apa? Ini konseptornya siapa? Kok ini bisa bikin kayak gini? Terus kalau soal Chris Cornell ajaib. Gak usah diomongin deh. Dia orang ajaib. Bisa diomongin langsung. Dia Tom Morello sampai bilang Chris Cornell itu gabungan The Beatles, Black Sabbath sama Zeppelin, dan itu gua akui. Terus kalau soal Soundgarden ya, alhamdulillah gua punya band tribute-nya.
Oh iya benar. Dan sangat pusing kepala mainin lagunya, itu jelas. Sekali main 17 lagu, kepala mau pecah, cuma ya sangat terpuaskan. Terutama band Shepherd itu sangat mengalami gue banget. Dari line bassnya dia sangat mengalami gue banget. Terus kalau lagu favorit, My Wave. The Day I Try to Live. Sama Burden in My Hand. Akar masalah kedangkalan adalah Dari pertama kali ketika gue mengajak teman-teman, mengajak Marshall tuh untuk bikin band itu, di kepala gue udah isinya memang grunge gitu. Di kepala gue isinya Settle Sound gitu. Di kepala gue tuh 90-an, musik 90-an gitu. Dan sampai sekarang pun Umur ya. sampai sekarang juga kalau di Facebook tuh ada gua nge-like beberapa situs video Facebook tentang 90-an itu gua bener-bener kayak orgasme gitu nontonnya kayak aduh kapan gue bisa melihat live band dengan attitude seperti ini lagi gitu loh. Dan jujur aja gue merasa bersyukur ya ketika akhirnya Konspirasi bisa muncul dan kita muncul gitu ya, Cek ya. Sempat beberapa kali akhirnya juga Konspirasi gitu membawa grunge ke ranah mainstream dalam arti kata. Akhirnya pada saat itu Cek pernah bilang ketika kami main di TV, orang TV ngomong lagi grunge di TV. Ketika akhirnya ada media cetak gitu, media mainstream Di ranah kultur pop itu. ngomongin grunge gitu, gue pikir wah. Dan gue nggak tahu geliatnya, tapi C yang lebih tahu gitu dia kalau underground. Tapi bersyukur banget sekarang akhirnya komunitas bukan hanya bandnya, tapi komunitas yang benar-benar munculin situs-situs tentang talk show, tentang video-video band baru, tentang apapun yang berhubungan dengan grunge itu muncul terus gitu. Walaupun menurut gue genre ini memang apa ya, bener-bener anti kemapanan gitu, seperti waktu zaman dulu muncul gitu, dimana kadang-kadang anti besar juga gitu ya. Anti untuk besar gitu, jadi kalau Anti untuk eksklusif. anti untuk eksklusif gitu segala macam. Tapi bersyukur, senang banget gitu grunge bisa terus ada. Bahkan buat gua pribadi gitu, Konspirasi bisa menang di Hard Rock Rising Indonesia ini adalah belum pernah ada band grunge Indonesia yang menang kompetisi ini, baru Konspirasi. Itu juga mudah-mudahan memacu talent-talent grunge Indonesia untuk terus berkarya dan bikin yang bagus gitu. Itu kalau dari gue. Kalau gue mungkin gue melihatnya lebih kepada kreatif musiknya. Mulai coba untuk melepaskan pengaruh-pengaruh dari musisi-musisi luar itu. Walaupun kita influence-nya dari mereka, dari Nirvana, dari Soundgarden, dari Pearl Jam, dari Mother Love Bone, dari The Melvins, dari Temple of the Dog, ya, dari band-band grunge apapun, Alice in Chains misalnya. Tapi tetap kita dalam rangka terus-menerus, yang itu nggak boleh berhenti, adalah terus mencari apa yang menjadi jati diri kita sebenarnya. Jadi bikin musik sejujur-jujurnya gitu. Dan mulai coba dilepaskan pengaruh-pengaruh Nirvanaismenya atau Pearl Jamismenya. Karena pada akhirnya kita membuat band kan, kita tidak akan seterusnya seumur hidup kita akan mengcover Nirvana, atau seterusnya kita hanya cuma membawakan lagu-lagu Pearl Jam atau Soundgarden atau apa. Kita tetap membuat band untuk membawakan jati diri grunge punya kita, stylenya kita, gitu loh. Grunge atau Seattle Sound punya kita, bukan lagi mencoba melahirkan Nirvana baru atau melahirkan Soundgarden baru atau apa. Enggak, kita membawakan apa yang kita rasa gitu. Itu yang penting kalau gue dari sisi kreatif. Jadi mulai coba untuk memakai influence boleh, tapi itu tadi prinsip gue, hati-hati. Karena apa? Kalau kita terlalu membiarkan diri kita larut, nanti kita tidak akan pernah bisa keluar dari situ, dan nggak akan pernah bisa kreatif menjadi diri kita sendiri. Itu kalau gue cuman itu tipsnya. Jangan jadi grunge radikal. Kalau gue sih sebenarnya sama kayak Marcel soal kreativitas. Lebih ke musisinya harus punya taste yang lebih banyak. Karena kalau band grunge di Indonesia kebanyakan gue lihat tuh terlalu Cobain, Vader,
No, nggak harus kayak gitu. Kalau menurut gue sih nggak harus Cobain, nggak harus Vader. Lu juga harus bisa lihat siapa tokoh yang sebelumnya Cobain. Iya, rootsnya Cobain. Rootsnya Cobain siapa? Rootsnya Vader siapa? Vader tuh ngefans banget sama Mick Jagger. Lu harus lihat kayak itunya juga. Jangan cuma Vadernya wah begini. Lu harus lihat taste-nya yang dia buat, apa taste-nya dia kayak gimana, roots-nya dia tuh apa. Itu aja sih kalau gue. Kalau gue hindari iklim gosip ya, hindari hal-hal yang nggak penting itu, karena kalau lo nggak punya lagu bagus dengan lirik yang oke, yang bisa menyentuh orang banyak, lo nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kalau band grunge cuman sibuk banyak cincong di sosmed sih nggak akan kemana-mana, lo akan ditinggal. Jadi lebih baik menyibukkan diri untuk bikin lirik bagus, musik bagus. Itu aja dulu deh. Jadi apalagi iri-iri sama konspirasi, lo bakal ketinggalan banget. Janganlah iri-iri sama kita. Kalau bisa konsen aja untuk berkarya yang bagus. Halo, kami dari Konspirasi. Klik dan baca terus Uzon.id